Jala, Ibu sangat tahu kalau kau sedang dilema. Kau selalu datang di depan timbangan ini hanya saat kau harus mengambil keputusan yang penting. Pertimbangkanlah baik-baik. Ibu harap kau mampu mengambil keputusan yang tepat. Bahkan aku berharap seperti itu, Bu. Tapi aku masih tidak bisa membayangkan. Sehnas menyatakan Todarmal mencoba untuk menganiaya dirinya. Dan di sisi lain, Todarmal mengatakan bahwa Sehnas yang melemparkan tuduhan palsu padanya dan bahwa dia sebenarnya berpura-pura menjadi tidak sehat secara mental. Bahkan Ratu Joda mendukung Sehnas. Joda tidak akan pernah mendukung orang yang telah berbuat salah. Tapi aku belum siap untuk percaya bahwa Todarmal akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Aku bersimpati dengan Sehnas, tapi aku juga tidak percaya Todarmal akan melakukan hal seperti itu. Ibu juga tidak percaya bahwa Todarmal pelakunya. Tetapi semua bukti menunjuk kepada Todarmal. Semua saksi mata bilang mereka melihat Todarmal dengan Sehnas. Kau benar, Ibu. Joda juga mengatakan bahwa dia telah melihat mereka. Aku tidak mampu untuk memutuskan apakah Joda telah salah paham pada niat Todarmal atau Todarmal telah lakukan kesalahan. Ibu tahu ini keputusan yang sangat sulit. Hanya ada satu orang yang bisa membuat keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini. Dan orang itu adalah Jalaluddin Muhammad Akbar. Karena kau tidak pernah berlaku tidak adil pada siapapun. Apakah itu masalah adik angkatmu Adam kan? Atau adikmu sendiri Baksi Banu? Bahkan saat masalah, dari ibu angkatmu Maham Angga, kau memastikan keadilan ditegakkan. Hal itu membutuhkan pertimbangan yang benar-benar matang, Jalal. Ibu yakin kau akan menemukan jawabannya. Aku merasa kasihan pada Sehnas. Dia begitu polos. Dia pasti sangat ketakutan. Ini adalah masalah yang kontroversial. Seorang anggota istana berani menganiaya seorang gadis. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan kasusnya. Diamlah! Todarmal adalah anggota istana yang terpercaya di sini. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Todarmal adalah korban. Bisakah anggota istana terpercaya seperti Todarmal melakukan hal itu? Kita tidak bisa mempercayai siapapun. Kita semua tahu bahwa Sehnas adalah seorang gadis yang sangat lugu. Mengapa dia berbohong pada kita? Aku benar-benar khawatir pada Jala. Di satu sisi Todarmal selalu setia padanya. Di sisi lain ada Sehnas yang dipercaya Ratu Joda. Aku ingin tahu apa keputusan Jalal. Kalau Sehnas memang dianiaya oleh seseorang, maka orang itu harus dihukum. Dia itu persis seperti anak kecil. Semua orang yang hadir di pengadilan kemarin telah mendengar apa yang terjadi. Mendengar argumen dari penuntut dan pembela. Jadi aku ingin tahu pendapat kalian tentang hal ini. Yang Mulia, sesuai dengan argumen yang terjadi di pengadilan kemarin, terlihat jelas sekali bahwa Todarmal sangat membenci Sahnas. Pertama, dia mencoba untuk menganiaya dirinya. Lalu dia menuduhnya berkonspirasi untuk membunuhmu. Tapi dia tidak memiliki bukti terhadap Sahnas. Ratu Joda sebagai bukti, sebagai saksi terhadap Todarmal. Aku merasa bahwa Todarmal adalah pelakunya. Dia menyalahkan Sahnas untuk menyelamatkan dirinya. Ketika kejahatan begitu keji, orang tersebut layak untuk dihukum mati. Tapi Anda adalah otoritas tertinggi untuk memutuskan hukuman yang tepat. Aku sependapat dengannya, Yang Mulia. Aku mendengarmu. Aku akan umumkan keputusanku sekarang. Todarmal belum sanggup untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Semua bukti dan saksi menentang.
dia telah menjadi salah satu anggota istana yang paling bisa kupercaya. Walaupun demikian, aku menjatuhkan dia hukuman mati. Menganiaya seseorang yang tidak bersalah dan tidak berdaya adalah kejahatan kemanusiaan. Dan itulah sebabnya aku memutuskan untuk memberikan hukuman bagi Todarmal dengan hukuman mati. Adgakan, tanyakan padanya apa yang menjadi keinginan terakhirnya. Aku tahu bahwa kau hanya berpura-pura menjadi tidak sehat secara mental. Kau bisa membodohi orang lain, tapi aku tidak bisa dibodohi. Secepatnya aku akan memberitahu semua orang yang sebenarnya. Yang Mulia akan melihat siapa kau yang sesungguhnya. Bahkan jika kau tidak mau mengakui kebenarannya sekarang, kau harus menjawab pertanyaan Yang Mulia Raja. Besok aku akan memberitahu Yang Mulia Raja tentang niatmu yang sebenarnya. Aku sangat yakin kau telah memberi racun pada mahkota Yang Mulia Raja. Dan luka bakar di tanganmu itu adalah buktinya. Bersiaplah untuk menghadapi hukuman. Jika dia memberitahu semua orang yang sebenarnya, maka aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang aku inginkan. Sebelum dia mengatakan apapun pada Jalal, aku harus temukan cara untuk menyingkirkan Todarmal. Aku terkesan, Putri Nigar. Luar biasa. Kau berakting dengan sangat baik. Aku benar-benar terkesan. Kau berhasil membodohi semua orang. Aku menghargai itu. Ini hanya permulaan saja. Aku punya banyak hal untuk diraih. Kau berhasil menyingkirkan musuhmu. Tahta kerajaan Mughal tampaknya bukan mimpi belaka. Bagaimanapun juga, kau mencoba untuk mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Kau melakukan ini demi ibumu. Tuhan berada di pihakmu. Aku akan berdoa untuk kesuksesanmu. Putri Nigar, aku merasa bahwa sekarang waktu yang tepat untuk pergi dari istana ini. Cepat atau lambat, orang-orang akan mengetahui yang sebenarnya. Aku takut nanti ini akan menjadi sulit bagimu. Kau harus mencari tempat persembunyian yang aman. Jangan khawatir, Mahamangga. Aku sedang menunggu pasukan tiba di gerbang Agra. Dan aku sedang menunggu pasukan dari Ratu Mahamcuca untuk menyerang Agra. Itulah kapan Jalal akan menghadapi musuh di medan perang. Jalal harus bertarung denganku. Pengantin baru sedang duduk di sini. Kenapa kau memberi makan burung-burung merpati yang ada di sini? Seharusnya kau bersama suamimu sekarang. Seseorang harus memberi makan burung sebelum menyentuhnya. Pernikahanku dengan Haidar seperti perangkap baginya. Oleh karena itu, apa yang akan kuperoleh dengan menghabiskan waktu dengan seorang anak yang kurang berpengalaman dan polos berusia 22 tahun. Aku sudah meraih apa yang aku raih. Yang Mulia, ini persis sekali seperti apa yang aku kagumi padamu. Kau langsung ke pokok permasalahan dan tidak mau membuang waktu. Selamat. Akhirnya kau memiliki pasukan yang cukup kuat untuk menghadapi pasukan Jalal di medan perang, Yang Mulia. Sekali lagi selamat. Terimalah hadiah ini sebagai tanda harapan baikku, Yang Mulia. Hingga Agra belum berada di bawah perintahku. Aku tidak ingin menerima hadiah dari siapapun. Yang Mulia,
Aku tidak sabar menunggu untuk melihat kau mengambil alih Agra dan aku yakin hari itu akan segera tiba. Tapi lihatlah apa yang aku bawa untukmu yang mulia. Ini adalah segel barumu yang mulia. Kau akan gunakan segel baru ini ketika kau ditunjuk sebagai Raja Wanita dari Kerajaan Mughal. Mengagumkan. Hadiahmu seteladan, kecerdikanmu. Aku sangat tersentuh. Ini bukan hanya sebuah hadiah, ini adalah pertanda kiamat untuk Jalal. Setiap kali aku melihat segel ini, itu akan memacu hasratku untuk menggulingkan Jalal. Fazil Bek, beritahu aku, apa pasukan Haidar Qasim siap untuk berbaris menuju Agra? Sesuai perjanjian kita dengan Pangeran Haidar, pasukannya adalah milikmu. Kau bisa memberi perintah. Maka aku akan memerintahkan mereka untuk berbaris malam ini. Malam ini pasukanku akan mulai bergerak menuju Agra. Tentaraku akan memantrai azab. Semua ini aku lakukan untuk Raja Jalal. Tapi aku masih gagal untuk memahami sesuatu. Istri Todarmal kelihatannya biasa saja ketika Yang Mulia Raja menyatakan keputusannya. Bahkan dia sepertinya tidak sedih. Padahal suaminya akan segera dihukum Yang Mulia. Bahkan aku menyadari hal itu, Moti. Kenapa kau berpikir dia tidak bereaksi? Itu karena dia tidak bersalah. Suamiku tidak melakukan kejahatan apapun. Maafkan aku karena aku memasuki ruanganmu tanpa izin. Tapi aku ingin sekali melihat bagaimana reaksi seseorang yang menghukum orang tidak bersalah. Aku bisa mengerti apa yang harus kau lalui karena kejadian ini, Nyonya. Tapi apa yang aku lakukan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Suamimu mengambil keuntungan dari kondisi mental Shehnaz yang tidak stabil. Dia mencoba untuk melukai kehormatannya. Aku sendiri melihat suamimu bersama Shehnaz. Itu sebabnya aku mendukungnya. Aku tahu bahwa kau punya alasan untuk mendukung Shehnaz. Dan aku kesini bukan untuk memohon belas kasihan atau simpati. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa aku mengenal suamiku dengan lebih baik daripada kau mengenal Shehnaz. Bahkan kalau seluruh dunia menentang suamiku, aku tidak akan percaya bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Aku merasa sedih tahu bahwa seorang wanita yang cerdas dan bijaksana sepertimu tidak mampu menyadari betapa liciknya Shehnaz. Kau mendukung yang bersalah hanya karena kau dekat padanya. Semua orang membuat kesalahan. Aku yakin kau juga membuat kesalahan. Tapi pada saat kebenaran terungkap, kau akan menyesali tindakanmu ini. Kau akan menyesal sudah bertanggung jawab membuat seseorang yang tidak bersalah dihukum mati. Kau pasti nanti akan bertobat. Aku ingin memberitahu satu hal lagi yang mulia. Besok aku akan hadir saat suamiku dieksekusi. Aku ingin dia tahu bahwa aku berdiri di sampingnya sampai akhir. Aku puas mengetahui suamiku mengorbankan hidupnya untuk memenuhi tugasnya. Dia akan mati syahid, Ratu Joda. Dan aku sebagai istrinya akan datang untuk mengucapkan perpisahan terakhir. Aku akan datang.
Todarmal? Kau? Aku tidak menyesal bahwa aku dihukum karena kejahatan yang tidak aku lakukan. Aku merasa menyesal karena aku tidak bisa memenuhi tugasku. Pertama, dia memberi racun pada mahkota yang mulia raja. Dan sekarang, dia telah menjebakku dan membuatku di penjara. Maksudmu Shenas? Aku hanya berharap bahwa yang mulia raja tidak dalam bahaya. Badai akan mereda dalam beberapa waktu. Embusan angin yang kuat pasti sudah memadamkan lampu itu. Alam sepertinya tidak senang padaku. Aku seperti telah melakukan ketidakadilan. Ini adalah pertanda buruk. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Motibai! Apa yang terjadi, Joda? Moti, lampu yang menyala di depan patung Dewa Krishna padam. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Ada sesuatu yang tidak benar, Moti. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Joda, jangan begitu cemas. Embusan angin yang kuat pasti sudah memadamkan lampu itu. Badai akan mereda dalam beberapa waktu. Aku merasa seolah-olah badai ingin menghancurkan segalanya. Segera badai ini akan mereda, dan itu akan meninggalkan apapun kecuali kesunyian. Aku pikir aku sudah terlalu keras terhadap Todarmal. Dia orang yang mulia dan aku harus menunjukkan belas kasih padanya. Tapi apakah rakyat akan salah menafsirkan itu? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ini adalah badai yang sangat hebat. Seharusnya aku tidak datang ke teras dalam cuaca seperti ini. Sekali alam memutuskan untuk menunjukkan murkanya, maka ia akan menghancurkan segalanya. Aku berharap bahwa kau senang. Semuanya telah terjadi sesuai dengan keinginan. Aku berharap aku tidak memiliki kekerasan hati yang sama seperti sebelumnya. Aku merasa bahwa aku sudah tidak adil terhadap Todarmal. Aku sungguh menyesali keputusanku, dan ini adalah apa yang telah menggangguku. Aku merasa seolah-olah aku pun tidak bisa menerimanya. Jangan katakan seperti itu lagi, Yang Mulia. Ratu Joda, kau tahu besok seorang temanku akan mati. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan dengan itu. Sejak kau membangkitkan perasaan di hatiku, aku merasa aku telah membuat keputusan yang salah. Aku berharap kau tidak membangkitkan emosi ini di hatiku.
Setidaknya, aku tidak ingin menderita seperti ini. Ini adalah keputusan yang terburuk di dalam hidupku. Sungguh keputusan ini telah membunuh diriku. Dewa Krishna, badai sekarang telah berhenti. Namun aku tidak bisa menyalakan lampu ini. Apa yang salah di sini? Tolong tuntunlah aku ke jalan yang benar, Dewa Krishna. Apakah aku telah menjadi tidak adil dalam hubunganku dengan Yang Mulia? Saat mencoba untuk membantu Shenas mendapatkan keadilan. Aku mohon padamu, Dewa Krishna. Tolong jangan biarkan ada sesuatu yang salah. Aku mohon kepadamu. Yang Mulia, salam. Yang Mulia, makanlah persembahan ini. Salam Yang Mulia, salam Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Lanjutkan. Sudah waktunya Yang Mulia. Semua persiapan kita telah dibuat untuk eksekusi. Ya, baiklah. Aku akan ke sana. Permisi.
Dharma adalah teman baikmu yang mulia. Aku tahu berat bagimu untuk menghukumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa diampuni karena kejahatannya. Kenapa aku begitu gelisah? Apa aku melakukan ketidakadilan? Aku memiliki keyakinan penuh pada Dewa Krishna. Dia tidak akan membiarkan ada sesuatu yang salah. Aku harus pergi untuk menemui Shehnas. Aku harus mencari tahu bagaimana keadaannya. Hebat. Kita menyingkirkan pria kepercayaan Jalal yang lain. Ini akan membuat keretakan antara Jalal dan Ratu Joda. Kesenjangan antar mereka akan melebar. Jika beberapa orang kepercayaan Jalal dituduh palsu, aku yakin tidak akan ada lagi yang mendukung Jalal di masa mendatang. Maka Jalal pasti mencari bantuanku, bahkan jika dia tidak mau. Setelah itu segalanya akan terjadi sesuai keinginanku. Ada apa, Adam? Apa kau tidak senang? Aku senang itu. Tapi aku berpikir tentang aspek lain dari situasi ini. Bagaimana jika Jalal menyadari bahwa Nigar adalah kakaknya? Bagaimana jika Jalal dan Nigar bergandengan tangan? Bagaimana jika dia menyadari bahwa ibu telah menahan Ratu Chan bertahun-tahun? Apa yang akan ibu lakukan? Jangan khawatir, Adam. Jika selama ini tidak ada yang menyadari kebenaran itu, tidak ada yang akan menyadarinya sekarang. Bahkan Nigar tidak tahu bahwa sebenarnya aku yang telah menahan Ratu Chan. Dia berpikir Jalal bertanggung jawab akan itu. Pasukan Maham Cucak akan segera berada di Agra. Pasukan siap untuk bergerak ke arah Punjab yang mulia. Pasukan kita sangat ingin memerciki 5 sungai negeri ini dengan darah pasukan Mughal. Jalan kita melalui Punjab, Fazil Beg. Tapi tujuan kita adalah Agra. Jangan lupa, pasukan! Pasukan ini milik Maham Cucak. Kalian adalah sebuah pasukan yang tidak akan pernah menerima kekalahan. Kalian hanya bisa bergerak maju. Dan perjalanan pasukan ini tidak akan berakhir sampai bendera kerajaan Mughal digantikan dengan bendera kerajaan kita di kota Agra. Kita harus maju untuk merebutnya. Kita akan melakukan. Kita akan melakukan. Kita akan melakukan. Siapapun yang datang ke jalan kita akan dihancurkan oleh pasukan ini. Kalian bukan pasukan biasa. Kalian harus bekerja layaknya embusan badai. Kita akan melakukan. 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 Selamat yang mulia. Hari ini kau sudah perintahkan semua pasukan yang akan menghancurkan kerajaan terbesar di dunia ini yang mulia. Ingatlah Fazil Beg. Setiap prajurit dalam pasukan ini harus punya alasan yang cukup untuk bertarung dalam pertarungan ini dan memenangkannya. Jika tidak memenangkannya, keluarga setiap prajurit harus meratapi kematiannya sepanjang hidup mereka. Tentu saja, Ratu Hindustan. Tentu. Todharmal, jangan hilang harapan. Yakinlah pada Allah
berdoalah padanya. Dia tidak pernah membiarkan hambanya yang setia dihukum. Aku akan berdoa untukmu. Bahkan aku mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Aku harus menerima apa yang Tuhan telah putuskan terhadap diriku. Tapi aku berharap perbuatan Shehnas akan terbongkar di hadapan semua orang. Ya Allah yang Maha Kuasa, hatiku tidak sependapat dengan keputusanku. Mengapa aku merasa bahwa ini bukanlah sebuah keputusan yang tepat bagiku? Sungguh aku merasa tersiksa karena ini. Todarmal akan segera mati dalam beberapa saat. Mengapa aku begitu gelisah ketika menyatakan keputusan ini? Aku tidak pernah merasa begitu gelisah saat mengambil keputusan apapun. Apakah aku memang telah mengambil keputusan yang salah? Ya Allah, bimbinglah hamba ke jalan yang benar. Karena seorang raja seharusnya tidak membagikan ketidakadilan. Raja seharusnya bisa memaafkan banyak pelaku kejahatan. Tidak ada orang yang tidak bersalah harus dihukum. Tolong berkati hamba dengan ketenangan pikiran. Tolong aku, ya Tuhan. Di mana benda itu? Pasti berada di sini. Sepertinya itu suara Shehnas. Shehnas, makanlah makananmu. Pergi dari sini, aku tidak mau makan sekarang. Aku tidak mau bicara dengan siapapun kecuali Ratu Joda. Pergilah. Ratu Joda akan menemuimu. Tapi makanlah sesuatu sekarang. Kau belum makan apa-apa dari pagi. Aku akan makan ketika aku merasa lapar. Itu saja. Orang-orang bodoh. Mereka tidak meninggalkanku sendirian. Aku harus pura-pura menjadi sakit mental di hadapan mereka. Aku senang kau ada di sini. Kenapa kau menamparku? Kenapa kau memukulku, Joda? Katakan apa yang sudah kulakukan. Cukup. Kau pikir aku akan tahan kalau kau terus memukuliku? Apa kau pikir aku gila? Ayo katakan! Aku sadar bahwa kau sebenarnya tidak sakit mental. Siapa kau? Karena sekarang kau tahu siapa aku, tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Jadi biar aku beritahu. Aku adalah Nigar. Dan kau adalah orang yang paling bodoh. Cukup! Kau tidak bisa melakukan apapun pada diriku. Kau mengerti? Aku menyadari bahwa kau tidak sakit mental, Shehnas. Sekarang pertanyaannya adalah siapa kau yang sebenarnya? Kenapa kau melakukan hal ini? Kau tahu, aku melakukan ini untuk memiliki status dan posisi yang berhak aku dapatkan. Aku ingin menjadi ratu pertama yang berkuasa dari kerajaan Mughal. Aku adalah putri Ratu Chan Nigar. Aku adalah putri mendiang Raja Humayun Nigar. Aku adalah kakak tertua Jalal. Kau tahu,
kalau Jalal sudah menghancurkan hidupku dan juga hidup ibuku. Dia sudah menahan ibuku dan membuatnya sakit mental. Dia bahkan tidak bisa mengenali putrinya lagi. Jalal tidak ingin kerajaan ini dibagi. Jalal harus merasakan akibatnya. Aku akan balas dendam padanya. Kau adalah putri Ratu Chan dan kakak perempuan yang mulia. Nigar, kau keliru selama ini. Yang mulia raja tidak bisa tidak adil pada seorang wanita. Dia juga sedang mencari Ratu Chan. Dia bahkan tidak tahu bahwa kau adalah kakak perempuannya. Kenapa kau banyak bicara, Joda? Seandainya saja kau mau mengerti orang lain, maka kau tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Apa kau terkejut? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kenapa kau menangis, Rahim? Lihat yang Sesnas lakukan. Dia sudah merusak kepala boneka raja dan ratuku. Tidak apa-apa, nanti aku cari boneka yang baru. Tidak, aku ingin yang ini. Tolong hukum Sesnas saja. Dia sudah merusak kepala bonekaku yang sudah aku pilih untuk menjadi dirimu dan Ratu Joda. Baiklah, nanti kita perbaiki saja. Kau boleh pergi dulu, ya. Apa maksud semua ini? Sesnas menginginkan boneka ini untuk bermain, tapi dia justru merusak boneka ini. Ratu Joda, apa Sesnas yang melakukan ini? Kau jangan maju, Jalal. Atau kau akan kehilangan ratu yang paling kau sukai. Kau pengkhianat. Dia mendukungmu, dia percaya padamu. Lalu bagaimana bisa kau mengkhianati dirinya? Pengkhianat? Kau adalah pengkhianat terbesar di dunia. Beraninya kau menasehati. Kalau kau maju selangkah saja, maka kau akan kehilangan dia untuk selamanya. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau mengkhianatinya? Kau yang pengkhianat, Jalal. Kau mengkhianati ayahmu dengan membangkang padanya. Kau sudah mengkhianatinya. Yang mulia, dia adalah Nigar bukan Sesnas. Dia adalah anak Ratu Chan, kakak tertuamu. Dia berpikir bahwa kau telah menahan Ratu Chan selama ini. Dia di sini untuk membalas dendam kepadamu. Tidak perlu terkejut seperti itu. Semua yang istrimu katakan itu benar. Aku adalah Nigar, putri Ratu Chan dan pewaris tahta kerajaan ini. Apa kau kakakku? Benar sekali. Aku adalah kakakmu. Dan kau sudah menghapus semua tanda untuk bisa menemukan ibuku, kan? Tapi aku adalah putri mendiang Raja Humayun dan juga Ratu Chan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku sudah menemukan ibuku. Aku akan membebaskannya secepat mungkin. Dan aku akan segera membunuhmu. Tapi aku tidak tahu di mana Ratu Chan berada saat ini. Aku mencoba menemukannya. Kau berbohong, Jalal. Kau pembohong. Coba lihat surat keputusan ini. Mendiang Raja Humayun dan itu adalah ayahku sudah menyatakan bahwa akulah pewaris kerajaan ini, bukan dirimu. Kau menahan ibuku dalam penjara sehingga kau tidak harus kehilangan tahta ini. Kau menginginkan keputusan ini, kan? Tapi sayang bagimu, karena aku yang memilikinya. Tapi aku sungguh tidak tahu tentang hal ini. Aku bahkan tidak tahu kalau kau adalah kakakku. Kau berbohong. Kau ingin merahasiakannya, jadi kau tetap tenang, kan?
Kalau kau tahu siapa aku ini, maka kau akan membunuhku sebagai imbalan kebebasan ibuku, benar kan? Atau kau akan memenjarakanku karena kau sudah menahan ibuku di penjara bertahun-tahun, Jalal. Kau tidak teracuni hari itu. Tapi untuk berapa lama? Kau harus mati di tanganku selama peperangan. Aku tidak datang ke sini untuk bersembunyi. Aku ke sini untuk membunuhmu. Dan aku akan mengambil segala sesuatu yang menjadi milikku dan ibuku. Aku akan menghancurkanmu, Jalal. Kau tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Aku tidak akan mengampuninya. Aku akan membunuhnya. Tidak, Yang Mulia. Jangan lakukan hal itu. Shahnas mungkin bersalah, tapi dia adalah kakak tertuamu. Kau tidak bisa membunuhnya. Jangan khawatirkan aku. Ikuti saja dia sebelum dia menganggapmu jadi musuhnya dan menyerangmu. Kejarlah dia.